Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah mengklik videonya. Oke, video ini bisa kalian konsumsi untuk beberapa hari ke depan karena mengganti pelajaran di kelas ya. Ya, karena edisi corona ya. Sangat tenar sekali corona. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Oke, jadi ini pelajaran kelas 2 sesuai dengan judul di videonya. Oke, kita melanjutkan pelajaran untuk kelas 2. Silahkan buka di halaman 21 untuk coba mengulang kembali mereview ya. Allah Maha Suci ya, di dalam sifatnya Asmaul Husna ya. Di dalam nama-nama Asmaul Husna itu ada Al-Quddus atau ya Kudus gitu ya. Itu artinya ya Allah Maha Suci. Nah, maksudnya di Maha Suci itu adalah Maha Agung, lebih tepatnya ke gini, Allah itu adalah bukannya makhluk ya, bukan. Allah bukan makhluk, tapi Allah itu zat. Zatnya pakai zal, huruf zal, zat, bukannya zai, beda lagi itu. Zal ya pakainya. Nah, jadi kalau di sebutannya itu namanya zat. Zat yang maha suci gitu. Terhindar dari segala kekurangan, dari segala hilaf, dari segala lupa, dosa dan segala macam. Nah, itulah Allah, karena Allah maha segalanya dan pasti Allah maha suci dan bersih. Maka dari itu kita sebagai makhluknya, sebagai kayak hambanya gitu ya, kita kalau mau ketemu Allah dia pasti berwudu, harus bersuci karena ya Allah maha suci. Contoh, kalau kamu ingin bersanding dengan presiden ya, penampilannya lusuh, nggak mandi, bau, kira-kira presiden mau nggak, pasti nggak mau. Presiden mana aja, termasuk saya, mungkin kalau jadi presiden saya nggak mau. Contoh lah kayak gitu ya, gitu disandingin pasti nggak mau. Begitupun dengan Allah, presiden aja nggak mau, ogah gitu kan. Maka dari itu kita bersuci dulu. Nah, pasti kalau kamu mau ketemu presiden, kamu mandi dulu. Keramas, bersih, sampai wangi. Ini udah wangi belum ya? Oh, belum wangi, wangiin lagi. Ya kayak gitu. Allah suka yang wangi, Allah suka yang bersih, Allah ya suka yang rapi dan segala macam, bersih, ya ini semuanya itu Allah suka. Itu. Jadi ketika kita, nah maka dari itu disuruhlah perintahnya bersuci gitu. Mensucikan diri dari hadas kecil, hadas besar, itu kan ada semuanya di Islam. Kita mempelajari itu semua. Yang contoh kecilnya, kalau kita mau sholat, kita pasti berwudu dulu kan, pasti gitu. Berwudu dari niat dulu kan, lalu ke bagian-bagian yang lain. Sunnahnya juga boleh ya. Oke, itu ya kurang lebihnya ya. Jadi Allah sangatlah suci, terbebas dari segala apapun yang sifatnya hina dina, pasti, karena Allah maha suci, maha segalanya dan lain-lain. Oke, mungkin cukup segitu aja untuk ya kudusnya atau Al-Quddus ya. Kalau ada yang kurang-kurang mau bertanya silahkan di komen di bawah. Terima kasih. Oke, mungkin selanjutnya Bapak akan bahas sedikit saja tentang kisah Nabi Yakub ya. Karena di manapun guru agamanya pasti akan sedikit nyerah sih dengan kisah Nabi yang lain ya, termasuk Nabi Yakub gitu. Karena referensinya tidak terlalu banyak gitu. Saya pribadi pun tidak bisa memberikan penyajian yang banyak ya, tapi kurang lebih sedikitnya akan saya sampaikan. Oke, kisah Nabi Yakub ya. Nabi Yakub
di sini ceritanya lebih tepatnya ke apa ya? Beliau itu orangnya sangat penyayang ya, tapi bukan maha penyayang. Maha itu udah gelarnya Allah. Tapi kalau orang bisa penyayang boleh lah, tapi tidak maha ya. Maha itu sudah segalanya. Jadi Allah maha pengasih dan maha penyayang. Udah pasti maha. Berarti kan memberinya lebih. Kalau kita kan nggak mungkin bisa lebih-lebih, gitu kan. Terus maha penyayang pasti lebih sayang daripada manusia, daripada hewan, daripada jin, malaikat dan lain-lain gitu kan. Yang memang mereka juga makhluk Allah dan mereka pasti punya rasa sayang gitu. Tapi nah, maha penyayangnya Allah pasti lebih lebih sayang lagi Allah kepada kita. Maka dari itu gelar Allah, gelarnya Allah itu maha, itu ya pantas, pas gitu ya. Oke, mari lanjut lagi. Nabi Yakub itu ya diurus oleh Allah menjadi nabi. Beliau mengajak umatnya menyembah Allah pasti dan memimpin umatnya ke jalan yang benar. Dan beliau juga dikenal sosok yang sangat penyayang kepada keluarga dan anak-anaknya. Ya pasti. Beliau ini adalah putranya Nabi Ishak bin Ibrahim. Jadi masih garis turunan dari Nabi Ibrahim ya. Lalu beliau itu punya kembaran yang namanya Ishu. Ya, namanya anak kembar pasti tuh nggak bisa akur ya, karena keinginannya hampir sama gitu kan. Mungkin yang satu kayaknya rasanya dia dimanjain, yang satu merasa dianya dimanjain gitu saudaranya gitu kan. Saling merasa apa, termanjakan gitu kan. Padahal sebenarnya Nabi Ishak sangatlah adil gitu. Dan sempatlah Nabi Yakub itu ngomong lah sama ayahnya, beh gitu kan. Kalau kata sekarang, beh ya, ini bapak ngomong begini ya biar kamunya paham aja ya. Kalau ayah gitu nanti kamu takutnya kurang paham. Jadi bapak pakai bahasa yang kalian agak kurang apa, agak mengerti dikit ya. Kayak gini, beh tolonglah kasih masukan atau nasihat buat Aye nih. Ini kira-kira gimana nih ke depannya nih kalau aneh sama si saudara kembar di berantem mulu nih, aduh pusing juga nih gitu kan. Ya mau gimana lagi, udah begini adanya ya. Lalu akhirnya ya gimana ya, lagi pula juga ini kembaran aneh nih rasanya benci banget nih sama aneh nih gitu, gimana dong. Nah berkatalah ayahnya Nabi Ishak, tong usia babe ini udah lanjut, babe khawatir kalau dia apa, udah tutup usia ya, udah wafat nih babe nanti, kalian nih pada masih berantem aja, aduh udahlah, kalian tuh diantara kalian harus ada yang pindah lah atau keluar nih dari rumah ya. Jadi harus dipisahin daripada cekcok terus ya kan, daripada berantem terus kan. Nah kalian harus ada salah satunya deh pindah ya kan. Nah kalau yang diceritakan dalam buku ini adalah maka jalan terbaik menurut pikiran babe gitu kan, pergilah berhijrah ke Fadan A'ram di daerah Irak ya, di mana bermukim bapak saudaranya siapa, Nabi Yakub juga. Jadi bisa dibilang masih saudaraan ya, saudari ibumu Laban bin Batuil, dengan perasaan kasih sayang kepada Isku dan juga kepada kedua orang tuanya. Akhirnya Nabi Yakub meminta izin kepada ya babenya gitu kan, ayah ibunya, untuk meninggalkan rumah ya. Dan akhirnya ya Nabi Yakub memenuhi nasihat ayahnya, babehnya ya, dan pergilah berhijrah ke Laban. Dan di sanalah kemudian ya, Nabi Yakub bermukim dan mendapatkan kebahagiaan. Jadi ketika kita sudah hijrah, insya Allah akan menemukan suatu apa, kebahagiaan pasti kan. Kita stuck aja di satu tempat ini, kira-kira nih nggak bakalan bisa apa ya,
membuat kita bahagia gitu kan, ya nggak ada perubahan gitu kan. Tapi ketika kita pindah dengan niat ibadah karena Allah, insya Allah Allah akan mudahkan gitu kan. Apalagi ini untuk berdakwah di jalan Allah gitu. Oke, mungkin segitu dulu pembahasannya, nggak banyak-banyak karena pasti pakai kuota kan. Insya Allah nanti di video selanjutnya akan membahas tentang sholat ya. Siapkan aja kuota yang banyak. Mungkin segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.